Bible juga dibilang 1 Timotius 4:12, meskipun kita masih muda, tapi kita harus belajar dan memberikan dampak bagi sekitar kita lewat perkataan kita, tingkah laku kita, dan lain-lainnya. Jadi dalam apapun pekerjaan kita, aspek sosial kita harus tetap excellent dan menjadi terang dan garam dunia buat sekitar kita. So, secara general, GBI Berlin adalah gereja Indonesia yang ada di Berlin. So, buat saya pribadi, it's a home, di mana selain tempat beribadah, ini juga menjadi rumah bagi kita semua yang berjemaat di GBI Berlin. Selidiki hatiku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Jadi ini sebuah gereja yang dimana semua golongan ada di sini, dari pelajar yang sudah bekerja, yang berkeluarga, kita datang ke sini, kita beribadah, yang merindukan juga suasana Indonesia karena kita memang full pakai bahasa Indonesia. Jadi kita sama-sama mencari Tuhan, kita sama-sama beribadah di sini. Ya seperti like di Indonesia. So, peranan gereja sendiri sebenarnya sangat penting ya, karena dalam kekristenan sendiri kita nggak mengenal konsep kesendirian, karena kita butuh orang lain di kanan kiri kita untuk saling melayani, saling mengasihi, saling mendukung, saling menasihati, dan disinilah peranan gereja yang sangat penting sampai dan masih sangat relevan sampai dengan hari ini. Kita semua tahu, kita sebagai student datang dari Indonesia, pergi ke Jerman, ke kota yang gede banget, Berlin, kita kan pasti butuh teman, butuh komunitas. Dan gue pribadi, gue ngerasain banget manfaat positifnya ketika gue punya komunitas yang sehat gitu. Jadi bisa punya teman-teman yang support, punya teman-teman yang juga ngajak gue tuh ngelakuin kegiatan-kegiatan positif. Ya kita dalam suatu komunitas yang lebih erat itu bisa saling curhat, saling doain, saling mungkin belajar bareng dan lain-lain. Jadi menurut gue gereja itu penting, tapi lebih penting lagi kita juga saling mengenal siapa yang ada di dalamnya. Menurut gue, kita yang dari hari Senin sampai Jumat kita sudah beraktivitas, bersekolah, bekerja. Terus kita juga perlu menyeimbangkan diri kita dari nggak cuma dari segi jasmani, tapi dari segi rohani juga, karena kita juga harus memberi asupan buat rohani kita supaya kita bisa menjalankan hari-hari kita dengan baik, terus dengan nggak emosian dan lain-lain. Dan dalam komunitas kita juga banyak belajar hal untuk kita saling mempraktekkan hidup kita satu dengan lain, jadi nggak menjadi manusia yang individualis. Step down into darkness, open my eyes, let me see. So, gereja sendiri sebenarnya adalah sebuah komunitas ya, community of believers, dan kita semua di GBI Berlin, setiap individu yang ada di dalamnya ya tergabung dalam komunitas ini. Dan sejarah berdirinya GBI Berlin sebenarnya kembali ke 22 tahun yang lalu, tahun 95. Gembala kita dari Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko, berkunjung ke Berlin. Kemudian 6 bulan kemudian beliau dapat visi untuk buka gereja di kota Berlin, menghubungi
keluarga-keluarga dan student-student yang ada, dan singkat cerita akhirnya sampai dengan pada tahun 96 bulan April diresmikanlah berdirinya GBI Berlin. Semenjak saat itu terus ada dan terus berdiri menjadi gereja Indonesia yang di tengah-tengah kota Berlin ini. Segala bangsa sujud kepadamu. Kau sedang menyeramkan isi dan suasana kehidupan tanpa kau nggak tahu maksudnya Tuhan dalam semua kelemahan. Apakah itu terjadi buat hidupku? Apakah itu terjadi hidupnya? Seringkali terjadi. Amin. Karena kita nggak melihat masalah kita dari kacamatanya Tuhan. Orang-orang di GBI Berlin ini kan punya ranahnya masing-masing, atau mungkin lebih konkretnya pekerjaan masing-masing. Dan itu ya nggak cuma pekerjaan-pekerjaan rohani, nggak cuma jadi pendeta dan lain-lain gitu. Jadi dengan mereka ditempatkan di tempat berbeda-beda aja, value yang udah diajarin di GBI Berlin itu bisa mereka bawa gitu kemanapun. Dan juga kita pun juga berusaha untuk terus aktif kok dalam setiap kegiatan kemasyarakatan yang ada di Berlin. Contohnya kita pun selain mengadakan kegiatan-kegiatan misalnya ibadah atau perayaan Natal, perayaan Paskah, kita juga sering kok ikut kayak misalnya ikut dalam 17 Agustus atau ikut dalam komunitas-komunitas Indonesia lainnya. Terus kita juga membuka kegiatan-kegiatan, contohnya tutoring anak-anak baru yang datang, terus misalnya ada sports bersama, dan itu kita sangat welcome banget buat semua masyarakat yang mau join. So, peranan kita bagi komunitas di luar gereja, yang pertama tentu kita menyiapkan jemaat kita untuk bisa menjadi dampak dimanapun mereka ditempatkan ya, baik dalam dunia akademik maupun profesional maupun juga keluarga-keluarga yang ada. Tapi selain itu kita juga mencoba sebisa mungkin turut aktif dalam event-event atau acara-acara di baik yang ada di lokal, regional maupun internasional. Kita juga terlibat dalam komunitas event-event dalam komunitas umum. Untuk yang lokal kita juga bersama-sama Gemeinschaft für Berlin, networking di sana dan juga berdoa bagi kota Berlin. Untuk skala regional kita ada perkumpulan gereja-gereja Indonesia di Eropa, kita juga terlibat aktif di sana untuk berkontribusi. Untuk internasional kita juga berkontribusi untuk Azusa Serper Tower dan berbagai kegiatan-kegiatan lain. Selama masih bisa kita lakukan dengan resource yang kita punya, pasti kita lakukan. Pasti kita punya ibadah reguler setiap hari Minggu jam 11. Kita punya komsel juga, itu Community of Love, yang dimana hanya ada 5-8 orang. Kita lebih dekat lagi mengenal satu dengan lain. Terus kita juga punya menara doa 2 kali dalam sebulan. Dan juga kita pasti memperingati hari-hari besar Kristen, contohnya ya Natal, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, dan lain-lain. Selain itu di tahun ini kita juga punya banyak seminar-seminar untuk Gen Z, milenial, tema-tema yang relevan. Kita beri nama Wire Transfer, Wisdom and Revelation Transfer, di mana tahun ini kita punya banyak tema ya, baik dari relationship, money management, kita punya tema karakter, kita punya tema mental health issue, tema-tema yang pastinya sangat bermanfaat buat kita semua yang ada di Berlin ini. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu bahaya darah-Mu tercurah untuk menebus hidupku. Oh, kita selalu open dan welcome untuk siapapun yang mau datang, tapi tentu setiap event atau acara apapun yang kita lakukan nggak keluar daripada koridor gereja dan kekristenan. Dan setiap daripada event-event kita tentunya mendukung value gereja ini ya, unity, creativity, integrity, loving God, loving people, and generosity. Jadi kita memastikan bahwa event-event yang kita lakukan ini berkontribusi terhadap visi dan misi tempat kita. Tapi kita sangat happy, we are more than happy to welcome all of you here. Kita mengadakan ibadah rutin on-site, yaitu bisa datang ke tempat setiap hari Minggu pukul 11. Dan kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan lain seperti menara doa dan lain-lain. Tapi saudara bisa cek langsung aja di platform sosial media kami, yaitu GBI _Berlin. Itu Instagram, kita akan selalu update kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di sana.
Lokasi kita sekarang ada di Walstrasse nomor 32, itu paling mudah di reach dengan U-Bahn Markises Museum. Terus mungkin terakhir aku pengen ngajak siapapun yang nonton, ayo kita ikut GB Berlin. You're very welcome here. Kita di sini akan belajar untuk love God, love people, dan intinya kita akan welcome kalian sebagai satu keluarga dalam Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi